Gus Slim, kenapa Gus Slim itu begitu mengagumi Kang Deddy nih? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat berjumpa kembali di AJ Dakwah TV. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allahu ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas tentang Gus Slim. Beliau ini adalah kiai sepuh, pemilik pondok pesantren Ibnu Aqil di Bogor. Beliau inilah orang yang kemarin siap untuk menyelenggarakan debat nasab antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melawan Habib Rizik Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. Nah, ketika beliau dikunjungi oleh Yusuf Mars sebagai pemilik atau founder daripada Padasuka TV, maka ada hal yang menarik yang dibahas, yakni berkaitan dengan Kang Deddy Mulyadi, bahwa direncanakan Kang Deddy Mulyadi ini akan menjadi orang yang membuka diskusi atau debat nasab antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani melawan Habib Rizik Syihab dan Habib Taufik As-Segaf. Tapi ada hal yang menarik yang dibicarakan di antara keduanya, yakni berkaitan dengan pandangan Gus Slim terhadap Kang Deddy Mulyadi. Dan ternyata Gus Slim itu sangat kagum dengan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ketika ditanya, kenapa kok bisa Gus Slim sampai mengagumi Kang Deddy Mulyadi? Maka jawabannya adalah karena kinerjanya Kang Deddy Mulyadi. Gus Slim, kenapa Gus Slim itu begitu mengagumi Kang Deddy nih? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat, itu aja. Iya. Coba lihat podcastnya dia. Dia temui belusukan kemana-mana. Belusukan, sekedar belusukan sih bisa aja, semua juga bisa. Ngasih duitnya Konkret ya? Iya konkret. Yang real, faktual, membantu rakyat. Itu bisa dilihat bagaimana jejak digital daripada Kang Deddy Mulyadi di dalam channel beliau itu luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Gus Slim itu memang dapat kita verifikasi di dalam channel Kang Deddy Mulyadi. Lalu kemudian ditanya bagaimana pandangan-pandangan negatif tentang Kang Deddy Mulyadi, terutama berkaitan dengan pencitraan. Maka kemudian Gus Slim menjawab, itu omon-omon saja, terserah. Yang penting bahwa kinerjanya jelas, dirasakan oleh masyarakatnya. Ngasih duitnya, dan duit sendiri lagi. Kemarin di Bogor para sopir angkot gitu kan ya, ada THR juga gitu, tidak boleh beroperasi itu, 1.500.000 kan, itu dasar itu. Ya iyalah. Jadi kita orang mau ngomong gimana terserah lah. Nyatanya Pak Prabowo juga berkenan kok. Gitu. Berkenan kok. Karena dalam pandangan Gus Slim, Kang Deddy Mulyadi ini adalah orang yang apabila di dalam pekerjaannya dia ngerasa nyaman, maka dia akan melakukan apapun dalam pekerjaan itu secara maksimal. Tetapi kalau seandainya Kang Deddy Mulyadi itu tidak nyaman, kurang cep dalam bahasa Gus Slim itu, maka dia akan meninggalkan pekerjaannya itu. Jadi Deddy itu kalau sudah kerjanya cep di hatinya, wah apapun dilakukan ya. Tapi kalau sudah tidak cep di hatinya, katakanlah atasannya, dunungannya, lari dia lah. Iya. Lalu kemudian Gus Slim pun menjelaskan bahwa kekagumannya adalah karena Kang Deddy Mulyadi itu sama dengan dirinya sebagai
sama-sama pengagum seni Sunda. Ya ada titik kesamaan saya sama Kang Deddy, pengagum seni Sunda kan. Oh, seni Sunda. Oh, saya kalau nggak nyadarin jadi dalang kali. Oh. Ya Kang Deddy Mulyadi itu juga sama nih belangkonnya kan? Ya, Belangkon iya, Sunda. Ya. Ya inilah kami dari Jawa Barat kan begitu. Kemudian ditanya lagi oleh Kang Yusuf Mas ini berkaitan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu dulu ketika menjabat sebagai Bupati Purwakarta pernah bersitegang dengan Habib Rizik Syihab. Maka bagaimana pandangan daripada Muslim? Maka jawabannya adalah biarin saja. Kenapa? Karena kita nggak boleh kemudian memusyrik-musyrikan orang. Karena Muslim yakin Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang paham tentang agama, paham tentang akidah. Dan berkaitan dengan hati kan tidak ada orang yang tahu. Dan kalau kita lihat, orang kan belum tentu ngerti tentang bagaimana kedalaman sastra di dalam bahasa Sunda. Jadi kita kalau bukan orang Sunda itu tidak mengerti bagaimana kata-kata yang terangkai dalam kata atau bahasa Sunda itu memiliki nilai yang sangat dalam, bahkan nilainya itu adalah nilai-nilai yang ketasawufannya tinggi. Nah, itu sebetulnya saya menarik ini kalau Kang Deddy bisa membuka acara di Seminar Nasional tentang diskursus nasab, karena Kang Deddy itu pernah bersitegang dengan Habib Rizik gitu, yang ketika beliau jadi bupati di sana itu. Ya, di Purwakarta. Tentang Purwakarta, Ya, Sampurasun, kemudian terus kota Campuracun. Ya, kota berhala. Banyak hal-hal. Ya biarin aja orang ngomong. Tapi kan di balik itu apa sedalam itu. Kalau orang mencintai seni kan ini apa sedalam itu. Kan mana tahu hati orang. Apakah tidak pernah belajar tentang Islam, tentang akidah? Jadi saya nggak yakin. Dan banyak teman-temannya waktu sekolah segala macam. Iya. Di madrasah, ya belajarlah tentang akidah. Mana pimusrikan, mana pinten. Oh, jadi tidak sekejam itu kita menghukumi seseorang. Iya betul. Tahkum bitu akhir, wa tahkum bil bawatin. Apa nyembah berhala? Jadi enggak kan? Mencintai budaya Sunda. Jelaskan kembali bahwa Kang Deddy ini adalah orang yang melestarikan adat dan budaya Sunda. Jadi niatnya adalah bagaimana beliau ini, Kang Deddy Mulyadi, dalam pandangan daripada Muslim ini adalah sama-sama ingin melestarikan adat dan kebudayaan Sunda. Dan itu adalah hal yang biasa. Kalau berkaitan dengan patung-patung yang kemarin di waktu di Purwakarta berdiri, ya maka sudah dijelaskan. Muslim itu ingin melestarikan adat dan budaya Sunda. Ya iya. Sekarang setuju begini. Ya, setuju ya, gitu ya. Sekarang begini. Patung oke lah. Itu wayang golek kalau digedein ya kayak patung loh Pak. Emang saya nggak tahu di rumahnya Pak Dizon. Iya. Di museumnya. Dia punya museum. Itu wayang golek ngebadak banget. Gede banget. Wah iya. Gatot kaca segala macam, tek-tek bengek. Lebih parah lagi sebetulnya kan gitu. Itu kan apa bedanya? Iya. Cuma ini kecil, ini besar kan nih. Ini terbuat dari batu, ini terbuat dari kayu kan begitu. Ya jangan cepat-cepat memusrikan. Mungkin ada estetikanya di sana. Ada unsur-unsur nilai bagaimana melestarikan budaya Sunda. Dan kalau berkaitan dengan kemusyrikan atau patung atau berhala itu pun, maka kita lihat menurut pandangan Muslim ini bagaimana Bapak Padli John ini itu di rumah kediaman beliau ada juga patung-patung wayang, di antaranya ada Gatot Kaca yang cukup besar ukurannya. Jadi tidak bisa kemudian orang menyimpulkan bahwa orang itu adalah orang yang musyrik. Maka bagi orang yang tidak mengenal tentang budaya Sunda, maka seharusnya tidak kemudian menjustifikasi. Karena di dalam budaya Sunda itu ada estetika, keindahan yang tidak bisa dirasakan kecuali ada orang yang memahami di dalamnya. Orang di luar Sunda itu sulit untuk memahami estetika budaya dan tradisi Sunda. Nah inilah yang dijelaskan oleh Muslim yang berkaitan dengan kekagumannya kepada Kang Deddy Mulyadi.
Maka dari sini kita bisa menganalisa bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu bukanlah pencitraan, tetapi itulah dirinya. Dia menunjukkan keberagamaannya dengan kinerjanya. Dia menjadikan dirinya bisa memberikan manfaat orang lain. Maka sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bisa memberi manfaat bagi sesamanya. Nah, Kang Deddy itu sudah membuktikan bagaimana sepak terjangnya begitu sangat dikagumi, sangat dicintai khususnya oleh masyarakat Jawa Barat. Jadi biarkanlah anjing menggonggong, kabilah berlalu. Di dalam hidup dan kehidupan ini kadang memang ada orang yang suka, kadang ada orang yang benci. Tetapi selama kita memegang aturan yang berlaku sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang sudah ada dan disepakati di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat, maka apapun yang dikatakan orang tidak perlu kita indahkan dan pedulikan. Kang Deddy Mulyadi maju terus, jadikan Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang istimewa. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.